Hai, apa kabar? Sudah tahun baru nih. Apakah teman-teman sudah membuat resolusi yang baru lagi? Kalau saya sudah pelan-pelan. Dan salah satu cara saya adalah menikmati hidup dulu sambil merefleksikan diri apa yang sudah saya lakukan selama 1 tahun terakhir ini. Apa capaian-capaian dan apa yang belum. Sambil duduk di alam seperti saat ini, di ruang terbuka, rehat sejenak. Memperlambat aktivitas kehidupan, ritme bekerja yang dinamis, yaitu dengan istilah slow living. Nah, kalau Anda penasaran apa itu slow living, kita lihat tayangan berikut ini. Terus ini markisanya udah kuning-kuning. Ini siang, saya petik, boleh? Udah pernah lihat telang belum? Iya. Jadi ini biasanya dipakai buat minuman, pewarna makanan juga. Nanti kita juga cobain. Oke, sekarang kita petik lemon buat nanti bikin teh telang ya. Ini kotak lebahnya? Iya, ini untuk kotak lebah trigona. Oke. Kecil, stainless ya. Oke, jadi aman ya? Banget aman. Jadi saya ingin mengikuti keseharian Bu Uke. Ngapain aja? Menjalani hidup slow living itu seperti apa sih? Oke, jadi Mas kita ada di ketinggian 1160 mdpl. Menjalani aktivitas slow living buat seorang Ibu Uke itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita berusaha membangun koneksi yang lebih baik ya dengan alam, dengan sekitar, dengan diri kita sendiri. Kan selama ini orang tuh selalu berpikir bahwa yang paling cepat lebih baik gitu kan, yang paling banyak lebih baik. Bahkan lupa ya support system kita seperti apa. Supaya hidup terasa lebih berkualitas, semakin berkualitas. Dan padahal meninggalkan keseharian, kemapanan. Ya, meninggalkan salah satunya, kemapanan. Oke. Dan ternyata mapan itu juga kan kemudian kita harus definisikan ulang ya. Kami lagi belajar juga ya. Itu kita tahu takaran cukup tuh gimana sih. Memang tidak dipungkiri bahwa bukan berarti tidak kerja keras gitu kan. Slow living bukan Wallace berarti Wallace, bukan slow lah, tidur-tiduran. Slow living tapi ikutan produktif. Iya, Oke, harus. baik. Justru Kita lanjut lagi. produktif. Setelah menjalani hidup slow living ini, ada suasana batin yang berubah ya Bu? Ya lebih menghargai semua proses ya. Selama ini kan kita instan sekali ya semuanya gitu kan, apalagi kalau di kota besar. Tapi jangan salah juga, slow living tuh bukan harus di kota, harus di desa. Nah itu dia. Bukan. Bisa di kota besar? Sangat bisa di kota besar karena support itu sistemnya kan mindset. Kalau misalnya di lingkungan itu dibilang bahwa oh mereka tidak menerapkan tuh gua bagaimana? Ya. Ada pernah dengar nggak tentang active meditation? Ya. Kan nggak meditasi tidak selalu harus diam ya, gitu kan? Tapi ketika kita beraktivitas kita sadar penuh, itu membangun koneksi. Oke, ini yang tadi Bu. Ya, telang. Telang kita petik sendiri, lemon petik sendiri. Madunya bukan dari lebah yang tadi sih, belum ya. Ini bayam Brazil. Oke, kita bikin sekarang. Silahkan. Self service. Sebahagia apa Bu ketika sudah menjalani slow living ini? Nggak kepengen balik ke Jakarta, nggak kepengen balik lagi aktif, earn money sebanyak-banyaknya lagi. Yang earn money sebanyak-banyaknya sih mungkin untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang memang masih ada gitu kan. Tapi nggak sebanyak-banyaknya gitu kan. Secukupnya kita butuh apa gitu. Tapi kalau disuruh balik lagi ke Jakarta mungkin berpikirnya agak panjang ya gitu, karena di sini semuanya udah, kita justru ketika pindah ke Jakarta ke sini kita pikir gimana nih ya, self contained namanya kan ya, jadi berusaha untuk mencukupi dari apa yang kita miliki. Kalau ada message yang bisa saya simpulkan dari Bu Uke tadi adalah belajar untuk merasa cukup. Karena ketika kita belajar untuk merasa cukup, kita akan bisa menghargai semua proses yang ada dalam hidup kita.
pakai kemeja yang mana ya? Ini akibat kebanyakan belanja. Nah, bicara soal gaya hidup yang konsumtif, saya punya satu informasi. Ini yang kebalikan, berseberangan, yaitu gaya hidup minimalis. Bagaimana Anda bisa menjaga keseimbangan itu? Kita lihat tayangan yang satu ini. Saya Beftan. Dan saya Cynthia Lestari. Kami pegiat gaya hidup minimalis. Barang berlebih kami kurangi dan pilah-pilah lagi. Perasaan damai dalam diri muncul setelah terapkan pola hidup minimalis ini. Bagi kami, minimalis adalah seni untuk merasa cukup. Dan dengan perasaan cukup itu, Kami merasa tenang dan bebas. Minimalisme itu adalah bagaimana kita melepaskan diri dari hal-hal yang memang sudah tidak lagi memiliki nilai, sudah tidak lagi bermanfaat untuk diri kita, demi mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan. Kalau menurut aku pribadi, minimalisme itu mungkin lebih kepada seni berkecukupan ya. Seni bagaimana kita merayakan cukup kita gitu. Waktu itu ada kayak denger TED Talk, dibilangnya juga kayak is your stuff holding you back. Kayak apa, barang-barang yang kamu punya ini tuh kayak menahanmu untuk benar-benar menjalani hidup yang kamu mau. Jadi dari situ mulai kayak decluttering, kayak baju atau apa. Ada nggak kayak barang-barang di rumah yang kayak hold me back into living the life that I want. Abis itu di situ juga mulai nanya, saya tuh maunya hidup kayak apa. Hidup minimalis berarti memaksimalkan barang yang dimiliki dan mengurangi barang yang mungkin sebenarnya tidak berarti. Gaya hidup minimalis awalnya dipengaruhi oleh filosofi Buddhisme Zen yang mengatakan bahwa less is more. Filosofi ini menentang sikap konsumtif dengan cara mengurangi barang-barang yang dimiliki dan menekankan pentingnya kesederhanaan. Gaya hidup seperti ini banyak diterapkan masyarakat Jepang, Amerika, Inggris, dan negara lainnya. Jadi aku start dari diriku sendiri sih. Ketika ada baju baru, sebisa mungkin ada baju yang aku sisihin dulu gitu, masuk ke kotak karantina dulu untuk selanjutnya entah mau nanti akan dijual, akan didonasikan atau akan dikasihkan ke mbak, misalkan mbak di rumah. Declutter kadang orang lihatnya bisa sebagai solusi, tapi bagiku itu cuma salah satu cara, karena yang lebih penting daripada cara kita declutter itu untuk mengetahui kenapa kita mau declutter. Bukan barang sedikit atau banyak sih, kayak apa yang cukup bagi kita. Karena apa yang cukup bagi saya sama apa yang cukup bagi kakak kan pasti beda. Jadi untuk sekarang ini saya ngerasa ini cukup. Tiga poin dalam menerapkan minimalisme. Yang pertama adalah coba pilah dulu barang-barang yang di sekeliling kamu. Coba mulai di scanning mana yang masih dibutuhin, mana yang enggak, mana yang memberikan kamu joy, happiness itu. Terus yang kedua adalah pakai sampai habis. Punya banyak banget makeup, skincare, padahal yang dipakai itu doang. Yang ketiga rating ya. Sebelum beli, coba sadari dulu, jangan terburu-buru, jangan impulsif gitu ya. Jangan pernah beli sesuatu ketika lagi emosi. Kalau mau mulai menjalani kayak gaya hidup minimalis, kayaknya saranku nanya aja ke diri sendiri, cari tahu kenapa pengen menjalani gaya hidup ini. Tetap balik lagi sih, lebih ke mindset sih. Kalau saya datang ke dunia ini tanpa barang-barang kan, abis itu ntar saya meninggalkan dunia ini juga pun barang-barang ini nggak bakal pergi sama saya. Apa yang bakal saya bawa, entah itu kayak to the afterlife atau apa, itu like all the memories, all the experiences. Tahu nggak tapi pemirsa, kalau pertumbuhan e-commerce di Asia Pasifik sampai tahun 2025 nanti diproyeksikan akan menyentuh angka 172 miliar dolar Amerika Serikat. Dan tahukah Anda bahwa 44 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya, atau sekitar 600-an triliun rupiah,
Itu datang dari kita-kita nih, dari orang-orang yang ada di Indonesia dengan gaya hidup konsumtif yang tinggi, jajan terus, belanja terus, ada diskon beli baju, ada diskon beli kacamata, kayak saya nih. Tapi enggak, kalau beli kacamatanya selektif, yang penting fungsinya, tidak harus ngikutin tren, tidak harus bermerek, agar meminimalisir dompet tidak kemana-mana larinya. Kenapa? Karena saya ingin cepat independen secara finansial. Agar saya ingin cepat punya passive income dan cepat pensiun. Atau bahasa lainnya, FIRE, Financial Independence, Retire Early. Gaya hidup frugal alias hemat. Kita lihat. FIRE atau Financial Independence Retire Early adalah sebuah gerakan di Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1992 yang digagas oleh ahli finansial Vicki Robin and Joe Dominguez dalam bukunya Your Money or Your Life. Tahun 2007 gerakan ini kemudian semakin populer akibat terjadinya krisis keuangan. Saat itu masyarakat harus membatasi pengeluaran dan bertahan hidup dengan sedikit pengeluaran. Gerakan FIRE kemudian melahirkan gaya hidup frugal living. Gaya hidup ini lahir dari kecemasan akan perilaku konsumtif yang jika terus dibiarkan, maka akan berdampak pada masa depan tanpa tabungan hingga terlilit utang. Gaya hidup frugal adalah gaya hidup dengan konsep hemat yang bisa dilakukan siapa saja dan umur berapa saja, berfokus pada kecermatan dalam pengeluaran. Dengan penerapan gaya hidup ini diharapkan memiliki kebebasan finansial di masa mendatang. Survei di Amerika Serikat menunjukkan di tahun 2019, baru sekitar 54% millennials muda di sana yang rentang usianya sekitar 20-35 tahun yang melek cara mengelola keuangan. Jadi tabungan untuk masa depannya itu masih rendah sekali kesadarannya. Kalau di Indonesia, data Otoritas Jasa Keuangan di 2019 juga menyebutkan baru sekitar 38%, lebih rendah masyarakat Indonesia dari yang 270-an juta itu yang melek untuk bagaimana caranya mengelola keuangan yang tepat. Nah, di antaranya yang 38% itu yang sudah melek adalah dua orang teman saya ini. Jadi saat ini kami berdua punya target untuk mencapai financial independence atau kebebasan finansial di usia 35. Saat taping hari ini usia kami 32, jadi 3 tahun lagi. Semangat! Berapa sih jumlah uang yang kita sebenarnya bisa kumpulkan untuk pensiun? Nah, cara ngitungnya adalah kita harus tahu pengeluaran kita setahun. Jadi misalkan kita pengeluarannya setahun kurang lebih, setiap bulan misalkan kita butuh 5 juta misalkan. Dikali 12, 60. Jadi 60 juta. Nah, menurut 4% rule, kita harus punya kali 25 dari pengeluaran kita setahun. Ketika kita sudah punya angka tersebut, maka secara teori kita bisa nih memilih tidak bekerja selama 30 tahun. Gaya hidup frugal itu agak susah dilihat ya, karena dari luar mungkin kita kelihatan ya udah seperti keluarga lainnya pada umumnya gitu. Salah kaprahnya adalah, oh kamu frugal berarti kamu pelit banget gitu. Enggak, bukan gitu ya. Kita sadar bahwa ini perlu, ini enggak, dan kita terbuka gitu sebagai suami istri. Keuangan kita rencanain sama-sama karena kita punya tujuan keuangan yang kita mau capai. Pada esensinya, frugal living ini adalah kebiasaan mendisiplin diri kita untuk satu budgeting, kemudian kedua mengetahui tujuan keuangan kita. Kalau kami mungkin udah kerja 10 tahun ngomongnya udah financial independence gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru mulai bekerja atau masih meniti karir dan lain sebagainya, mungkin goalnya bisa beda. Bisa, oke, aku mau nabung beli motor, oke aku mau S2 lagi. Itu juga sebenarnya goal yang sah-sah aja. Itu pun frugal living gitu. 3 langkah sederhana untuk teman-teman yang mau mulai mencoba frugal living. Yang pertama itu mungkin set dulu financial goals-nya itu apa gitu ya. Nah, kalau udah tahu financial goals-nya itu apa, nah baru kita ke step kedua, yaitu step kedua kita evaluasi nih pemasukan dan pengeluaran kita. Nah udah, yang step ketiga adalah jalanin. Dan mungkin aku nambahin satu lagi, tidak membandingkan dengan orang lain. Tahun baru, belanja celana jeans baru. Udah jelek celana jeansnya, tapi permasalahan ini celana jeansnya bolong-bolong nih. Hati-hati, jangan sampai kantong kita ikutan bolong.
Karena tahun baru ini harus benar-benar dimaknai dengan betul. Kita jadikan bahan refleksi, lebih hemat, lebih akrab lagi dengan alam, bisa menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan, dan juga bisa memproyeksikan masa depan Anda supaya bisa lebih independen lagi secara keuangan dan bisa cepat pensiun. Oke, saya mau lanjut belanja lagi. Bye-bye. Metro TV